Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Rahmat Riutami dengan NIM 0538313938. Saya dari program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Selamat datang di video praktik 2 pemrograman berbasis desktop. Dalam video ini, saya akan menunjukkan hasil implementasi pemrograman yang telah saya buat sesuai dengan tugas dan materi yang Bapak atau Ibu berikan. Langsung aja bisa dilihat pada soal nomor 1 kita diminta untuk input menu restoran. Program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, kategori, atau seperti makanan atau minuman. Selanjutnya nomor 2, pemesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan tidak terbatas hingga pelanggan memasukkan input selesai, maka pelanggan telah menyelesaikan pemesanannya. Catatan: di sini ada catatan, jika menginput nilai atau teks di luar dari pilihan menu-menu restoran yang ada, sistem akan meminta input kembali. Selanjutnya, nomor 3, kita diminta untuk menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item, menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak sebesar 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 200.000. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus seperti diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000 dan penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Selanjutnya nomor 4, kita diminta untuk mencetak struk pesanan. Program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pajak, dan biaya pelayanan. Jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran, tampilkan informasinya ke dalam struk pembayaran. Selanjutnya nomor 5, kita diminta untuk membuat manajemen menu aplikasi. Program dapat memungkinkan terdapat 2 menu utama, yaitu menu untuk pelanggan memesan dan menu untuk pengelola, menu untuk pemilik restoran agar dapat menambahkan menu baru, mengubah harga, dan menghapus menu restoran. Navigasi menu dapat kembali ke menu parent sebelumnya pada saat mengubah dan menghapus data. Akan memunculkan daftar menu dan kemudian menginput nomor menu tersebut. Sebelum dieksekusi, terdapat konfirmasi terlebih dahulu ke layar monitor. Jika sudah yakin untuk mengubah atau menghapus, pemilik restoran dapat menginput ya. Kemudian akan kembali ke menu pengelolaan jika memilih ya. Terdapat perubahan pada daftar menu. Jika tidak, maka tidak akan ada perubahan. Dan pada soal ada catatan, jika menginput nilai atau teks di luar dari pilihan menu yang ada, sistem akan terus meminta input kembali. Saya akan menjelaskan dengan detail mengenai pembagian tanggung jawab antara kelas menu dan kelas utama main dalam program Java yang saya buat untuk aplikasi restoran. Saya akan menjelaskan berdasarkan prinsip Object Oriented Programming atau OOP, di mana kita memisahkan tanggung jawab untuk membuat kode lebih terorganisir, mudah dipelihara, dan dapat diperluas. Pembagian ini didasarkan pada tugas yang diberikan di mana menu berperan sebagai model data, sedangkan main sebagai pengelola utama aplikasi. Di sini saya sudah membuat kodenya di dalam kelas menu
dan saya juga sudah membuat kodenya di dalam kelas main. Nah, jadi saya akan menjelaskan saja. Dan untuk package-nya di sini saya ketik restoran selera kita. Dan di sini ada public class menu. Kelas menu ini bertanggung jawab untuk mempresentasikan data item menu seperti nama, harga, dan kategori. Ini adalah model data sederhana tanpa logika bisnis. Fokusnya untuk menyimpan dan akses atribut. Dan atribut-atributnya di sini ada konstruktor untuk membuat objek menu baru. Di sini ada public menu, ada string nama, double harga, string kategori. Dan untuk getter dan setter untuk akses atributnya di sini ada public string, get nama, pokoknya ada ini semua di dalamnya. Terus selanjutnya di sini ada override to string untuk menampilkan menu dalam format yang mudah dibaca. Jadi ini berguna untuk menampilkan menu dalam format yang untuk mudah dibaca pada kelas menu mainnya. Dan di sini ada class order item. Ini berguna untuk mewakili item pesanan seperti menu ditambah jumlah. Ini membantu main dalam mengelola pesanan. Dan selanjutnya kita ke kelas mainnya. Nah, di sini ada public class main. Public class main ini bertanggung jawab untuk alur aplikasi, interaksi pengguna, dan logika bisnis. Ini menggunakan objek menu untuk data, tapi tidak menyimpan logika di menu. Jadi fokus public class main ini untuk controller, untuk mode pelanggan seperti pesan, hitung, dan cetak, dan mode pemilik untuk mengelola menu seperti menghapus, menambahkan, seperti itu. Nah, di dalam public class main ini ada atribut statisnya seperti array list untuk menyimpan menu, dan ada scanner untuk menginput menu. Selanjutnya di sini ada method main-nya. Ada method main-nya ini public static void main. Ini entry point aplikasi, inisialisasi menu, dan mulai menu utama. Jadi method main ini untuk memulai menu utamanya. Dan selanjutnya sini ada metode untuk inisialisasi menu awal. Minimal ada 4 makanan dan 4 minuman. Di sini sudah ada ya. Udah terdapat 4 menu makanan dan 4 menu minumannya. Selanjutnya di sini ini adalah metode untuk menu utamanya. Navigasi antara mode pelanggan dan pemilik. Ini menggunakan switch case untuk keputusannya. Ini while ini adalah struktur pengulangannya. Untuk scanner next line-nya ini adalah consume new line-nya. Dan switch-nya ini adalah struktur keputusan. Nah, untuk case 1 ini adalah mode pelanggan, dan untuk case 2 ini adalah mode pemilik. Dan yang ini untuk return-nya ini adalah mode untuk keluar dari loop menunya. Oke, lanjut ya. Ini kita geser dulu ke bawah. Nah, di sini ada metode untuk pelanggan. Ini adalah kode-kode untuk pelanggannya. Dan ini metode untuk menampilkan menu berdasarkan kategori. Bisa dilihat di sini daftar menu. Ini kategorinya makanan. Ini kategorinya minuman. Dan for ini digunakan untuk pengulangan mengambil dari kelas mainnya. Selanjutnya
Selanjutnya, ini adalah metode untuk mengambil pesanan. Di sini ada masukkan nomor menu yang ingin dipesan atau selesai untuk selesai, seperti yang diperintahkan pada soal. Ini untuk kita memasukkan nomor menunya dan untuk ketik selesainya. Selanjutnya, ini di sini ada metode untuk menghitung totalnya, total keseluruhannya, subtotal, diskon, seperti diskon pajak, daya pelayanan, gitu ya. Selanjutnya, ini dan di sini ada metode untuk mencetak struknya. Ya, seperti biasa ada judul, terus ada ini perintah untuk memanggil menu, daftar menu dan harganya. Terus di sini ada subtotal, diskon, biaya pelayanan, beli minum gratis satu, beli satu gratis satu, pajak, dan totalnya. Selanjutnya ini adalah metode untuk mode pemiliknya, untuk tambahkan menu, ubah harga, hapus menu. Di sini ada add menunya, edit menu dan harganya, delete menunya. Terus selanjutnya ini metode untuk menambahkan menunya, untuk menambahkan menu atau harga. Selanjutnya ini metode untuk menambahkan menunya. Terus ada metode untuk mengubah harga menunya juga. Terus ini metode untuk menghapus menunya. Misalnya menunya pemilik yang mau menghapus menu, mengubah harga, menambahkan menu. Ini kita sudah membuatnya. Oke, selanjutnya ini konsolnya kita naikin aja ya, supaya terlihat hasilnya. Terus kita pencet run. Oke. Nah, di sini udah keluar menu utama restoran. Di sini kita pilih opsinya nomor 1, menu pelanggan. Nah, di sini sudah keluar daftar menunya. Misalnya di sini kita tulis nomor menunya 2. Terus jumlahnya 2. Terus masukkan menu yang ingin dipesan. Terus lanjut. Ini kita minumannya 5, jumlahnya 2. Oke, terus di sini kita ketik aja. Oke, di sini kita ketik selesai. Terus kita enter. Nah, ini keluar struknya. Udah diskon, terus minumannya sudah juga. Kita selanjutnya udah kembali ke menu utama. Kita pilih mode pemiliknya 2. Terus mode pemilik kita coba hapus menu. Kita coba hapus menu nomor 4. Kita coba hapus. Nah, di sini ada konfirmasi ya atau tidak. Di sini kita ketik aja ya. Oke. Nah, di sini udah terhapus ya, menu berhasil dihapus. Nah, kita lihat kembali ke menu utama. Nah, mode pelanggan. Nah, di sini bisa terlihat ya, ini udah terhapus, berarti programnya sudah berjalan dengan baik. Setelah kita coba pencatrannya dan kita jalankan semuanya, program-program yang saya buat sudah berjalan sesuai dengan tugas atau perintah yang diberikan. Untuk itu, demikian video ini saya buat.
kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada koreksian mohon koreksiannya. Untuk Bapak Tutor, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.